Begitu keluar dari masjid, semua aktivitas beliau di luar itu adalah tarbiyah, pendidikan, diteladani oleh para sahabat. Bila ada sahabat yang tidak mengikuti beliau, ditegur. Yang teguran itu pun dengan beretika. Bukan pula berarti bahwa kalau Nabi tidak melakukan, bahwa itu bukan ibadah. Seperti pemahaman toko sebelah. Karena cek toko sebelah. Ya, karena di toko sebelah itu asal tidak dilakukan oleh Nabi, pasti bid'ah. Dan celakanya asal bid'ah pasti masuk neraka. Al bid'ah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Shadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian, pada guru-guru kita baik yang masih hidup ataupun yang sudah berpulang ke rahmatullah. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib, salat isya dan pengajian yang dimuliakan Allah. Islam, kata para ulama, terdiri dari dua komponen. Yang pertama al-aqidah dan yang kedua adalah al-amal. Aqidah atau juga kita sebut i'tiqad itu adalah pekerjaan hati. Kita tidak mengetahui apakah seseorang itu beriman atau tidak kecuali setelah ada pengakuan bahwa dia bersyahadat. Kita tidak dapat membedakan seseorang itu beriman atau tidak hanya dari sisi penampilan, dari pakaian. Tadi pagi ada acara di Mapolda Aceh dalam rangkaian kegiatan HUT Bayangkara. Saya diundang hadir mewakili dari komponen keulamaan. Begitu hadir di ruangan aula utama, ada beberapa meja bulat sambil menanti acara dimulai. Saya diarahkan ke salah satu meja tersebut yang sudah duduk beberapa orang kawan-kawan kita yang wajahnya itu wajah Tionghoa, pakai bajunya baju koko, lebih koko daripada baju koko saya. Ternyata dua orang diantaranya, yang satunya pakai semacam ban warna putih, adalah pendeta. Dua orang lagi yang pakai baju koko itu dari kelenteng yang ada di Penayung. Jadi ada perwakilan dari Islam, dari Kristen, dari Buddha, juga dari Hindu. Jadi begitu melihat mereka, ternyata baju koko mereka lebih koko dari saya. Karena selain bajunya koko, yang pakainya juga koko dua-duanya. Maka kita tidak dapat membedakan seseorang beriman atau tidak hanya dari sisi pakaian. Oh, ini dia pakai jubah, Pak Ustaz. Jubah pun belum tentu jadi seorang Islam. Dulu Abu Lahab juga pakai jubah, ya, tapi ternyata Abu Lahab bukan Islam.
Makanya Nabi menyatakan pada penekanan beliau, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, kata beliau, di hati, bukan di baju. Tapi orang sekarang menyebut baju koko itu sebagai baju takwa. Kalau sudah berbaju koko berarti sudah bertakwa, katanya. Jadi akidah itu perkara hati. Dan kata para ulama pula, tidak ada pekerjaan hati yang lebih tinggi derajat daripada beriman kepada Allah. Itu baru pekerjaan hati. Sedangkan isi hati ini, benar atau tidak imannya, mesti ada gerak badan untuk menunjukkan bukti. Kalau sekedar hadir ke masjid untuk sholat, belum tentu juga dia seorang muslim. Kita sering menonton sinetron, ada orang-orang yang sebenarnya non-muslim berlakon seperti seorang Islam, tapi ternyata hanya sekedar lakon. Malah di negeri kita ada artis yang sudah menjalani lakon sebagai tokoh ulama yang paling disegani di negeri ini. Ternyata setelah menjalankan lakon tersebut sampai mendapatkan penghargaan, malah nauzubillah jadi murtad. Ada Idris Sardi kalau nggak salah ya, melakonkan tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saat itu dia seorang muslim, tapi setelah selesai, berselang beberapa waktu, ternyata dia umumkan bahwa dia keluar dari ajaran Islam. Nauzubillah. Kita tidak bisa menilai akidah seseorang hanya dari penampilan, perbuatan. Oleh karena itulah iman mensyaratkan adanya rukun syahadat. Syahadat itu mulai dari al-iqraru bil lisan, diikrarkan dengan lidah. Bagi kita asal sudah mengucapkan syahadat, itu sudah Islam. Apakah terpenuhi rukun yang kedua atau tidak? Yaitu at-tasdiqu bil qalbi, hatinya percaya pada apa yang diucapkan oleh lidahnya. Itu misteri, hanya Allah yang tahu. Jangankan kita, bahkan Rasulullah pun tidak berani menghakimi seorang yang bersyahadat dengan pernyataan bahwa dia kafir. Siapa yang tidak kenal Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, gembong munafik. Banyak ayat yang turun dalam kapasitasnya, tapi ketika dia meninggal dunia, mati ya, biasanya disebut meninggal dunia untuk orang begini. Saat dia mati, anaknya yang benar-benar Islam datang menemui Rasulullah, minta kesediaan beliau untuk melaksanakan sholat jenazah untuk Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Walaupun ayahnya tokoh munafik, ternyata putranya ini muslim sejati. Maka Rasulullah penuhi tawaran tersebut. Nabi datang dan melaksanakan sholat jenazah, kemudian ditegur oleh Allah Ta'ala agar jangan lagi sholat jenazah di atas kuburan orang-orang yang munafik. Wala taqum ala qabri ahadim minhum mata abadan, jangan engkau berdiri di atas kuburan salah seorang di antara mereka yang meninggal selama-lamanya. Ini Nabi, beliau yang mata batinnya sudah dibuka oleh Allah, dibimbing dengan wahyu, punya otoritas untuk menyatakan benar dan salah. Ternyata beliau ini tetap bersikap luwes, tetap bersikap toleransi atas perbedaan-perbedaan yang ada. Maka kita tidak bisa menilai isi hati asal mengucapkan kalimat syahadat. Fa ikhwanukum fid din, itu adalah saudara kalian di dalam agama. Sekarang kondisi bermasalah. Dulu orang ucapkan syahadat masuk Islam, selesai. Tapi hari ini ada orang yang menjadikan pelafalan syahadat itu dan prosesinya sebagai salah satu sumber ekonomi. Dia datang ke Masjid Prada, bertemu dengan BKM-nya, menyatakan, "Pak, saya non-muslim dari daerah Pulan, ingin bersyahadat masuk Islam." Tentu sebagai apresiasi kita tidak serta-merta mensyahadatkan. Kita buat perjanjian, oke, kalau begitu kita buat prosesi pensyahadatannya malam besok, kita undang warga. Maka begitu selesai sholat diumumkan, malam ini kita akan ikuti prosesi pensyahadatan salah seorang hamba Allah untuk menjadi saudara kita. Maka disyahadatkan, dibimbing,
lalu kita bersilaturahmi, kita jabat tangannya, kita berikan apresiasi, dan kita bersedekah. Sudah kita persiapkan dari rumah, ya, malam ini ada pensyahadatan, kita bawa sedekah. Mulai dari yang 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000 sampai 100.000 ataupun lebih. Kumpul uang. Mungkin bisa dapat sekitar 1, 2, 3 juta ataupun lebih. Selesai. Mungkin tinggal di kampung ini sekitar beberapa hari untuk terus beradaptasi. Lalu dia pamit, datang ke kampung yang lain, bertemu lagi dengan BKM-nya. Pak, saya non-muslim dari daerah Pulan, rencana mau masuk Islam. Jadi sikap lugu kita itu dijadikan mainan sekarang. Maka tertangkaplah dan terungkap ada beberapa oknum yang menjadikan sikap lugu kita tersebut, husnudzon kita itu sebagai sasaran untuk mencari keuntungan. Bersyahadat berulang-ulang. Karena sekarang zaman teknologi, media sosial sangat terbuka. Dulu mudah bersembunyi. Setelah selesai pensyahadatan, paling-paling hanya dinaikkan beritanya tanpa ada dipajang foto sama sekali. Disyahadatkan ulang di tempat yang lain. Tapi karena sekarang ada media sosial, prosesi pensyahadatan didokumentasikan lalu diupload di media sosial. Upload itu bahasa Inggris, diunggah bahasa Indonesianya. Diunggah ke media sosial. Mulailah orang merespon. Oh, si Fulan ini udah pernah kami syahadatkan dulu, ini kok syahadat lagi? Nanti keluar lagi merespon. Di tempat kami juga udah syahadatkan. Rupanya udah 10 kali masuk Islam. Ini pasti Islamnya itu sangat mendalam. Ciploh go kita mong. Ya, itu sangat rahasia Islamnya. Kita hanya percaya dari ucapan lidah tentang apakah hatinya jujur memeluk Islam atau tidak, hanya Allah yang tahu. Dulu diterima begitu saja karena dulu tidak ada orang yang bohong. Dulu semua orang jujur. Satu orang pembohong itu menjadi sangat terkenal, seperti Musailamah Al-Kazzab. Kalau ada orang yang bohong dan terkenal kebohongannya, itu zaman orang banyak yang jujur. Tapi hari ini satu orang jujur terkenal, nanti rawdeng tepat lagi ada ya. Itu menunjukkan kita sudah hidup di zaman banyak pembohongnya. Ketika satu orang saja jujur sampai telekape terkenal kejujurannya. Ini zaman yang terbalik. Maka siapapun yang bersyahadat dulu diterima syahadatnya karena dia jujur. Tapi hari ini kita harus berlaku sesuai dengan zaman pula. Diverifikasi dulu datanya apa benar ataupun tidak. Jangan-jangan sudah bersyahadat berulang-ulang kali. Nauzubillah. Maka ada at-tasdiq bil lisan, at-tasdiq bil qalbi, al-iqrar bil lisan, tasdiq bil qalbi. Ucapan dengan lidah dibenarkan oleh hati. Ini baru sisi al-aqidah. Maka ada sisi yang kedua disebut dengan al-amal wal amalu bil jawarih. Semua keyakinan di dalam hati yang sudah terucap dengan lidah itu dikerjakan dengan organ tubuh, dengan fisik. Maka muncullah yang namanya ibadah. Ibadah dari 3 huruf dasar, in, ba, dal. Abdun, hamba. Ibad bentuk jamaknya, beberapa orang hamba. Ibadah penghambaan diri kepada Allah Ta'ala atau kepada apapun disebut dengan ibadah. Penghambaan diri kepada apapun itu dinamakan ibadah secara bahasa. Namun ketika masuk di dalam ruang Islam, maka ibadah hanya khusus kepada Allah. Tidak boleh ada ibadah kepada sesuatu yang lain. Sedangkan penggunaan kata abdun sah dipakai kepada segala sesuatu. Manusia yang berstatus budak, milik manusia yang lain, disebut abdun. Kita manusia ini semuanya juga disebut dengan abdun, budaknya Allah Ta'ala. Budak dalam bahasa Indonesia berbeda dengan budak di dalam bahasa Melayu. Orang Malaysia menyebut kata budak yang dimaksudkan adalah anak-anak kecil, bocil kata orang Indonesia, bocah cilik. Mereka menyebut budak. Tapi di Indonesia ketika disebut budak, itu pemahamannya adalah orang yang berstatus tidak merdeka, milik seseorang karena salah satu dari 3 sebab. Boleh jadi karena sebab ditawan dalam peperangan jadi budak. Atau faktor yang kedua, diperjualbelikan
oleh orang lain walaupun statusnya merdeka. Atau faktor yang ketiga, terlahir dari rahim seorang budak, maka ada budak peranakan. Orang merdeka dijual, itu bisa jadi budak sejak dari zaman dulu sampai sekarang. Bukankah Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi, itu adalah seorang pria yang merdeka, diajak oleh pamannya keluar dari rumah menuju pasar, lalu ketemu dengan penyamun, ditawan, diperjualbelikan, dibeli oleh Ummul Mukminin Khadijah. Dia beruntung berada di tangan yang tepat. Oleh Khadijah menghadiahkan budak ini kepada suaminya Muhammad yang mendambakan punya anak kecil, tetapi Allah tidak izinkan berusia lama. Lahir anak yang sulung, Qasim, meninggal sebelum pandai bicara. Lahir anak laki-laki yang kedua, walaupun urutannya nomor 6, Abdullah, meninggal sebelum pandai bicara. Hanya tinggal anak perempuan. Maka Khadijah sebagai wanita yang sangat mencintai suaminya juga berharap suaminya ini punya kesenangan, punya seorang anak kecil. Maka dibelikan budak laki-laki yang kecil, dihadiahkan kepada suami. Muhammad merdekakan budak ini dan diangkat menjadi anak sendiri. Zaidun al-yawma minni wa ana minhu. Zaid hari ini bahagian dariku dan aku bahagian darinya. Wa huwa yarithuni wa ana arithuhu. Kalau saya meninggal, dia dapat warisan dariku, dan apabila dia meninggal, aku dapat warisan dari hartanya. Sampai Islam datang membatalkan hukum anak angkat. Tapi intinya ada budak karena proses jual beli. Untunglah bahwa dunia sekarang ini sudah punya kesepakatan tidak boleh lagi ada perbudakan di atas kertas, bukan di atas bumi. Di atas kertas tidak boleh ada perbudakan. Maka dibuatlah undang-undang tentang pelarangan trafficking dan lain sebagainya. Tapi prakteknya berjalan, tidak ada perlindungan sama sekali. Kita hanya heboh ketika ada tenaga kerja Indonesia, apakah yang laki-laki ataupun yang wanita, bekerja di luar negeri. Setelah sekian lama terangkat kasusnya, ternyata dia tidak diberikan upah dan bekerja 24 jam dalam sehari. Dalam kasus tertentu malah diperkosa oleh majikan. Rata-rata di Arab. Lalu kita tuduh orang Arab itu jahat. Kita lupa bahwa di Arab mereka pernah hidup dalam tradisi perbudakan. Boleh jadi wanita yang mereka pekerjakan ini sudah berstatus sebagai budak. Oh enggak Pak, ini orang merdeka, kemudian disalurkan oleh perusahaan jasa tenaga kerja ke Arab, dijanjikan gaji dalam jumlah tertentu, tapi nggak pernah dibayar gaji. PJTKI yang memberangkatkan mereka boleh jadi sudah menjual para wanita dan laki-laki ini untuk menjadi budak, dijual kepada orang Arab. Kalau sudah dijual, sah transaksi jual beli walaupun haram hukumnya. Dalam Islam, menjual orang yang merdeka sah transaksinya. Kenapa sah? Karena objeknya benda suci, ada manfaat dan ada harga. Cuma perbuatannya haram karena memperjualbelikan orang merdeka. Dijual, sah. Maka dulu ketika Abu Bakar diutus oleh Rasulullah dalam sebuah delegasi, beliau berangkat dengan satu rombongan. Standar di dalam Islam sejak masa Rasulullah, apabila sudah ada sebuah komunitas, 2 orang atau lebih, mesti ada pengorganisasian. Maka ditunjuklah ketua rombongannya Abu Bakar. Kemudian ada bendahara yang mengatur keuangan. Kemudian ada bagian-bagian yang lain. Singkat cerita, ternyata dalam perjalanan tersebut bendahara ini sangat pelit. Minum dan makannya diirit-irit. Jadi nggak boleh makan di tempat, mungkin harus nasi bungkus, itu pun sebungkus berdua atau lebih. Kesalah anggota rombongan kepada bendahara ini, tetapi tidak berani dilaporkan kepada Abu Bakar. Saat mereka singgah di sebuah tempat dalam perjalanan, pasang tenda untuk menginap, kelilinglah sebahagian anggota rombongan di perkampungan terdekat. Melihat perkampungan itu agak makmur,
terbersitlah sebuah pemikiran dalam benak mereka untuk menghukum bendahara tadi. Mereka temui orang kaya, kepala suku tempat mereka tinggal tersebut. Mereka katakan, kami musafir dari Madinah akan menuju ke sebuah lokasi, tapi dalam perjalanan kami kehabisan bekal. Maka kami berniat ingin menjual budak yang kami bawa, walaupun hanya dengan setengah harga, agar ada biaya untuk melanjutkan perjalanan. Menarik bagi kepala suku tadi. Oke, kalau setengah harga saya beli. Ya, tapi Pak, kami mohon maaf, budak yang akan kami jual ini ada beberapa kekurangan, cuma tidak akan cacat pada pekerjaan, hanya sikapnya saja yang barangkali agak berbeda. Kami perlu jelaskan di awal agar nanti Bapak tidak terkejut. Apa kekurangannya? Yang pertama, dia tidak mengaku diri sebagai budak, dia menganggap dirinya orang merdeka. Nanti kalau saat Bapak tangkap dia untuk dibawa pulang, dia menolak karena menyatakan diri orang merdeka, Bapak jangan percaya. Yang kedua, dia bukan hanya sebatas mengaku sebagai orang merdeka, malah mengaku sebagai bendahara kami. Bapak jangan percaya, itu memang sudah sikapnya, ada halusinasi begitu. Nanti tangkap saja. Ya, ini kami ikhlaskan setengah harga karena sikap-sikapnya itu. Maka berangkatlah rombongan ini, kepala suku berikut dengan pengawalnya. Ditangkaplah bendahara tadi. Kenapa Anda tangkap saya? Majikan Anda sudah menjual Anda kepada kami setengah harga. Untuk apa mereka jual? Saya orang merdeka. Jangan sebutkan alasan karena kami sudah diberitahukan Anda mengaku merdeka, Anda mengaku bendahara nantinya. Maka diseretlah, dibawa pulang. Ketawalah sahabat-sahabat yang lain, cok yang katanya, karena terlalu pelit dalam perjalanan. Ini hati-hati untuk para bendahara. Begitu besok paginya Abu Bakar selesai sholat subuh ingin melanjutkan perjalanan, saat dicek ternyata bendahara itu sudah nggak ada di tempat. Ditanya, kemana bendahara? Maka ketawalah mereka semuanya, sudah kami jual wahai Abu Bakar. Bagaimana kalian jual orang merdeka? Pokoknya sudah kami jual. Maka diceritakanlah skenario mereka, kenapa sampai tega kalian menjualnya. Kata mereka, kami kesal wahai Abu Bakar, sepanjang perjalanan anggaran kita diirit-irit untuk makan dan minum sampai kami tersiksa. Kami ingin melapor kepada Anda, takut nggak diterima, maka biarlah kami eksekusi dengan cara begini untuk pelajaran. Jadi sekarang bagaimana? Kita temui lagi kepala suku itu dan kita minta pengembalian. Uangnya kita kembalikan, budaknya kita ambil lagi. Maka datanglah rombongan ini berikut dengan Abu Bakar. Diceritakanlah kasus tersebut, terpingkal-pingkallah kepala suku ini. Ya, maka nggak apa-apa, uang kalian ambil sebagian, budak aku kembalikan. Selesai dari perjalanan, mereka kembali ke Madinah dan bercerita kepada Rasulullah tentang proses penjualan orang merdeka ini. Dan Rasulullah pun tidak tahan untuk tidak tertawa, tapi beliau tetap yadhaku mutabassiman, tertawa dalam posisi tersenyum sambil berusaha mengatupkan mulut dan ditutup dengan tangan. Makna yang ingin kita selami adalah bahwa ada proses penjualan orang merdeka. Nabi akui ada orang merdeka yang boleh dijual, tapi menjual dengan sebenarnya hukumnya adalah haram, walaupun haram transaksi itu sah. Ini perbudakan. Ada budak milik seorang manusia, juga disebut budak. Walaupun budak ini manusia berkewajiban untuk beribadah kepada Allah, ternyata Allah Ta'ala berikan kewenangan kepada pemiliknya, majikannya, kita menyebut sayyidnya, untuk juga punya hak pada budak tersebut. Disusunlah dalam konsep fikih bahwa ketika sedang berlangsung salat berjamaah, bila imam yang memimpin salat tahu bahwa di antara jamaah yang hadir terdapat orang yang berstatus budak, baik laki-laki apalagi perempuan, maka makruh bagi imam itu memperlama sholat. Bacaan surat setelah Fatihah disingkat dan sholat dipercepat selesai. Kenapa? Karena budak ini lebih penting untuk melayani majikannya daripada berlama-lama beribadah di masjid. Itu peraturan syariat. Jangan kita bolak-balik kita nyatakan, apalah arti majikannya itu yang juga hamba Allah, bukankah lebih penting dia beribadah kepada Allah? Tidak, ini aturan dari kehendak Allah dan Rasulnya. Ada ubudiyah. Atau kita ambil contoh yang paling dekat dan terjangkau, sering terjadi di masyarakat kita. Suami istri yang sah berstatus suami istri, dalam pandangan syariat,
wanita yang berstatus istri, salat di masjid itu tidak dipandang ibadah. Salatnya ibadah, tapi datang ke masjidnya bukan ibadah. Bahkan jikalau ada izin dari suami. Kenapa? Salat mereka di rumah lebih baik daripada salat di masjid. Itu bukan hanya Masjid Al-Hidayah Prada, bahkan Masjid Nabawi di Madinah dulu demikian. Jadi ketika seorang sahabiyat, itu istilah untuk sahabat Nabi yang perempuan, datang menemui Nabi dan menyatakan, "Ya Rasulullah, saya sangat senang salat di masjid Anda ini dan berjamaah mengikut imam kepada Anda." Apa kata Nabi? "Inni la'alamu annaki tuhibbina as-salata ma'iya fi masjidi hadha." Saya sungguh sangat tahu engkau senang salat berjamaah denganku di masjidku ini, tapi salatmu di rumahmu lebih baik bagimu daripada salatmu di masjidku ini. Itu masjidnya Masjid Nabawi, imamnya Nabi. Bagi orang perempuan masih lebih bagus salat di rumah sendiri, apalagi bila masjidnya itu hanya Masjid Raya Baitur Rahman yang imamnya Profesor Azman, apalagi di Masjid Al-Hidayah Prada. Ini dari sisi salatnya. Cuma beda apabila ada fadilah yang lain. Apa fadilahnya? Ada pengajian seperti ini, kajian ilmu. Di rumah tidak ada, maka datang ke masjid itu menjadi sebuah fadilah yang lebih. Bahkan seorang wanita berstatus istri datang menghadiri pengajian itu tidak boleh dihalangi oleh suami. Minta izin wajib. "Bang, saya mau sholat ke masjid." "Kenapa nggak sholat di rumah saja?" "Enggak, di masjid nanti ada pengajian." "Ngapain pengajian di masjid?" "Udah, sholat di rumah, ngaji di rumah, saya yang ngajar," kata suami. Kalau suami sanggup mengajarkan sendiri, wajib patuh. Jarang ada suami yang sanggup ngajar sendiri. Kalaupun sanggup, sulit untuk mengajar istri sendiri. Misalnya yang berbicara ini sekarang, ya, hanya sanggup mengajarkan istri orang lain. Nah. Atau yang kedua, "Bang, saya mau ke masjid, ada mau sholat maghrib berjamaah dan pengajian." "Ngapain di masjid? Udah sholat di rumah saja, nanti pengajian saya undang ustadz ke rumah untuk ngajar privat." Wajib dipatuhi dalam dua kasus tadi, suami ngajar sendiri atau suami menghadirkan guru pengajian ke rumah untuk belajar sendiri. Kasus ketiga, "Bang, saya mau ke masjid, sholat maghrib dan nanti ada pengajian." "Udah, ngapain ke masjid? Kita duduk di rumah saja, sholat di sini." "Enggak bang, saya mau sholat ke masjid karena ada pengajian." "Enggak boleh, duduk di rumah." Ditanya oleh istri, "Ini pobot gerau?" "Magerau hanglah," kata suaminya. "Mihan minta tengku pobot dan magerau hansip," katanya. Ngajar sendiri tidak mampu, menghadirkan guru pengajian juga tidak mampu, maka tidak wajib patuh pada larangan suami. Kenapa? Karena kewajiban menuntut ilmu yang tidak mampu ditangani oleh suami. Anehnya, di negeri ini, untuk kegiatan-kegiatan sesederhana zikir-zikir berjamaah di ruang publik, itu banyak orang yang ngotot walaupun harus melawan suami. Tapi untuk kajian ilmu seperti ini, yang tingkat redup mentangkah nak jali. Tapi kalau untuk zikir-zikir berjamaah, lam tsunami kemudah. Yang penting hadir. Padahal zikir tidak harus di tempat tertentu. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, mereka yang berzikir kepada Allah sambil berdiri, sambil duduk dan sambil berbaring. Dimanapun, tidak dibatasi tempat dan waktu. Sedangkan menuntut ilmu dibatasi oleh tempat dan waktu, mesti ada guru. "Oh enggak Pak Ustadz, ini pengajian di Masjid Al-Hidayah disiarkan dengan mikrofon, terdengar walaupun duduk di rumah." Akan berbeda mendengar saja dengan mendengar dan melihat langsung. Maka derajat kajian ilmu yang paling tinggi itu disebut dengan talaqi, bertemu, melihat langsung, bertatapan. Nanti yang paling rendah ada yang namanya korespondensi, murasalat. Seorang guru tuliskan sebait ilmu di selembar kertas, lalu dikirim kepada muridnya, disebut dengan murasalat, korespondensi. Sekarang sudah lebih umum lagi, tidak perlu ditulis karena bisa ditayang ulang lewat YouTube dan lain sebagainya. Itu juga masuk dalam makna murasalat. Kenapa? Karena tidak interaktif, tidak bisa bertemu dengan secara langsung. Pengajaran Nabi dulu sistemnya talaqi,
sahabat itu kumpul di dalam masjid atau di ruangan yang lain membentuk halaqah. Halaqah itu dari 3 huruf dasar, ha, lam, qa, halqun, melingkar. Maka duduknya melingkar, duduk Nabi, diajarkan ilmu. Itu praktek dari pendidikan Rasulullah di masa lalu. Itu baru taklim. Nanti setelah selesai taklim di dalam ruang masjid, baru ada at-tarbiyah, mulai dari dalam masjid sampai keluar. Maka semua sikap Nabi ketika menyampaikan ilmu itu adalah keteladanan. Bagaimana cara beliau duduk, bagaimana cara beliau berbicara, apa pilihan kata, bagaimana intonasi, dan bagaimana ketika beliau menegur seseorang. Itu semua adalah pendidikan. Sedangkan yang terucap dari mulut itu baru pelajaran. Begitu keluar dari masjid, semua aktivitas beliau di luar itu adalah tarbiyah, pendidikan, diteladani oleh para sahabat. Bila ada sahabat yang tidak mengikuti beliau, ditegur. Yang teguran itu pun dengan beretika. Maka ada sahabat Nabi yang ketika sedang berjalan, kainnya itu berada di bawah mata kaki, ditegur oleh Nabi, irfa saubak, angkat kainmu. Dia membantah sampai 3 kali diulang oleh Nabi. Begitu 3 kali dia menoleh ke belakang, ternyata baru tahu bahwa yang berbicara itu adalah Nabi. Maka baru dia berhenti, diangkat. Katanya, tapi ya Rasulullah, ini kan hanya kain usang saja, nggak apa-apa. Maka dengan sedikit penekanan Nabi tanyakan, amalaka minal uswah, tidakkah engkau punya keinginan untuk meneladani diriku? Maka baru perawi hadis itu perhatikan, ternyata kain yang digunakan oleh Nabi itu ila nisfis sak, pada setengah betis berhentinya. Ini yang selalu diangkat oleh sebagian kawan-kawan kita, bahwa kalau pakaian kain sarung itu setengah betis saja. Itu sudah seperti tentara Irlandia zaman dahulu, pakai di atas lutut lagi. Ada tempat, ada waktu, ada zaman, ada penyesuaian. Jangan hanya melihat satu matan hadis. Ada riwayat-riwayat yang berbeda tentang bagaimana penampilannya menjadi indah, menjadi tidak aneh dalam pandangan. Itu juga diperhatikan dalam agama. Ini Rasulullah. Ada tarbiyah, ada pula pendidikan. Hari ini pendidikan kita tidak berjalan. Yang berjalan itu hanya at-ta'lim, pengajaran. Guru tidak lagi memberikan keteladanan, cara berbicara, berkomunikasi, cara berinteraksi, dan lain sebagainya. Untuk hal yang paling sederhana saja, banyak guru yang masih gagal untuk melakukan, khususnya guru agama. Sekarang hampir seluruh dunia sepakat, mohon maaf, bahwa merokok itu pekerjaan yang tidak baik. Di dunia pendidikan disepakati tidak boleh ada yang merokok di dalam lingkungan sekolah. Untuk sekolah negeri sudah dipatuhi karena terstruktur. Kalau guru itu melanggar nanti didenda, dipotong gaji, numerisasi, dan lain sebagainya. Yang sulit sekarang itu menerapkannya di lingkungan sekolah agama. Mohon maaf, termasuk di pesantren, karena tidak digaji oleh pemerintah, bahkan tidak digaji oleh pesantren. Mereka datang mengajarkan ilmu karena keikhlasan. Kecuali bila pimpinan pesantren tersebut komit bahwa merokok itu haram. Kita dapati kasus itu seperti di Dayah Darul Mu'arif almarhum Abu Mamplam Golek. Beliau sangat konsisten, merokok itu haram. Maka di zaman ketika beliau masih jadi pimpinan, tidak boleh ada murid yang merokok. Tapi di pesantren yang lain nggak masalah merokok. Maka banyak anak-anak yang masih kecil baru tamat SD masuk pesantren, akhirnya menjadi pandai merokok. Tidak ada keteladanan. Sebagai orang tua, kita harusnya menjadi guru. Hal-hal yang buruk nggak perlu dicontohkan, dipublikasi di ruang terbuka. Tapi na'udzubillah, betapa banyak orang tua yang tidak ingin anaknya merokok, tetapi tidak merasa bersalah ketika menghisap rokok di depan anak-anaknya. Maka dulu saya pernah gugat etika kita itu. Saya sebagai kepala keluarga, ada istri dan ada anak-anak. Sebagai suami yang baik dan orang tua yang baik, kalau di luar saya disuguhkan makanan, saya berpikir untuk sedikit membawa pulang kepada istri dan anak-anak. Ingin saya katakan, ini yang ayah kamu makan di luar tadi. Itu pria yang baik. Yang kurang baik, kalau nggak sanggup dia bawa pulang,
dia selesaikan makanan itu di luar. Dia makan sampai habis, bahkan gereepnya itu pun dia bersihkan. Dia hisap permen dulu, dia kumur-kumur cuci mulut. Kenapa? Sia-sia kita rahasiakan di luar, kalau pulang ke rumah masih tercium bau kuah belangong, bodrin dan lain sebagainya. Ini yang kurang baik. Yang tidak baik, dia bawa pulang makanan itu ke rumah, dia bawa pulang aroma itu ke rumah. Misalnya, pobewa nyo be kuah tuhe kata. Hanan po bacut tuo ke kata apa? Itu me tuo ke rumah ngana. Itu yang tidak baik. Yang jahat, dia bawa pulang makanan itu ke rumah, dia buka di depan istri dan anak-anak, dia nikmati dan dia pertontonkan kenikmatan tersebut. Tapi begitu istri dan anak-anaknya minta sedikit, dia tolak, be nyotake. Jangan, ini jatah saya. Itu pria yang paling jahat di dunia. Sudah tidak dia beri, dia pertontonkan kenikmatan ketika sedang merasakannya. Dan itu hanya terjadi pada ahli hisab. Dia bawa pulang rokok ke rumah, dia hisap rokok dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila. Dari geputa-puta lu masak bulat-bulat itu bin. Istrinya terpukau, oma lemak mabuk sang. Anaknya terpikat. Mereka minta ayah, Nabi pip tiga. Anak banyak lagi pip rokok. Lanjut. Enggak ada orang yang lebih egois daripada contoh seperti ini. Maka saya bukan ingin mengatakan jangan merokok, tapi setidak-tidaknya janganlah pertontonkan kenikmatan merokok di hadapan orang-orang yang tidak akan Anda beri. Maka duduklah sesama ahli hisab dan saling bulat-bulatkan asap. Jangan bawa pulang ke rumah. Itu secara etika, bukan secara fikih. Secara akhlak itu adalah orang yang paling tidak beradab dan tidak beretika. Maka kita hanya mampu mengajar, gagal mendidik. Kita hanya mampu melarang murid-murid jangan merokok, padahal saat melarang itu kita sedang menghisap rokok. Makanya ada meme di media sosial itu, orang yang sedang tempelkan pengumuman di dinding dilarang merokok sambil rokok itu ada di bibirnya. Dilarang merokok di sini, tengah gepehnya, tapi obahnya rokok. Maka ulah-ulah udah habut jangan merokok, tapi orang yang melarang ini sambil menghisap rokok. Nauzubillah. Ini contoh at-tarbiyah. Maka al-ubudiyah tersebut ada makna at-ta'assi, mengikuti keteladanan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disimpulkanlah bahwa dalam bab ibadat yang pertama adanya i'tiqad, ikhlasun niyyah lillahi ta'ala, dan yang kedua dalam bab ibadat adalah adanya keteladanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan pula berarti bahwa kalau Nabi tidak melakukan, bahwa itu bukan ibadah. Seperti pemahaman toko sebelah. Karena cek toko sebelah. Karena di toko sebelah itu asal tidak dilakukan oleh Nabi pasti bid'ah. Dan celakanya asal bid'ah pasti masuk neraka. Al bid'ah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini penyempitan makna ibadah. Karena ibadah diartikan dalam hukum syariat itu adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang hamba. Ismun jami'un, satu kata yang menghimpun likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan diridhai olehnya, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, apakah yang zahir ataupun yang batin, Allah Ta'ala senang. Kalau Allah Ta'ala senang, maka itu disebut ibadah. Allah membuka ruang tersebut di dalam Al-Quran. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala senang kepada orang yang berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Nanti ada definisi dari Rasulullah. An ta'budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau sedang berhadap-hadapan dengan Allah. Bila tidak mampu sampai pada derajat tersebut, yakinlah Allah Ta'ala sedang melihat ke arahmu. Nanti ada
Innallaha yuhibbut tawwabin, innallaha yuhibbul mutatahirin. Mutatahirin, tawwabin itu sangat universal. Muhsinin itu sangat universal. Sabirin sangat universal. Kita ambil contoh sabar saja. Karena Allah senang pada orang yang sabar, sampai pada posisi tertentu kita dituntut untuk bersabar. Kita lakukan karena berharap pahala dari Allah Ta'ala. Itu sudah disebut ibadah. Ada orang duduk barangkali dalam kendaraannya di luar tepi jalan, parkir. Azan sudah berkumandang, dia duduk menanti. Kita tanya, Pak, kok belum masuk ke dalam masjid? Saya sedang menanti ada seorang kawan yang buru-buru mau berangkat ke sebuah tempat. Dia pinjam kendaraan. Saya pinjam kendaraannya, tapi lupa saya kembalikan STNK. Tapi ini udah azan, sebentar lagi mau salat. Iya, saya sengaja berhenti di sini karena niat saya mau salat berjamaah. Kenapa nggak masuk masjid? Karena ada kawan saya yang sedang terburu-buru dan terganggu perjalanannya kalau harus menanti saya selesai salat. Dia tunda hasratnya itu. Dia ada keinginan untuk segera salat, ingin berada di saf pertama, ingin takbiratul ihram dengan imam, tapi dia tunda. Kenapa? Karena sabar menanti kawan yang akan datang sebentar lagi untuk mengambil hajatnya. Tapi orang yang tidak paham makna ini menggugat, berapalah harga satu lembar STNK dibandingkan sholat di awal waktu. Maka dia acuhkan orang ini, dia masuk dalam sholat. Padahal dalam konsep fikih, bahkan boleh menunda sholat hanya karena takut ditinggalkan oleh rombongan. Orang sekarang berdebat, tapi kan kita bisa minta ke rombongan itu, tunggu saya sebentar. Atau kita katakan alasan, tapi kan masih ada rombongan yang lain berikutnya. Fikih itu ijtihad para ulama dari Al-Quran dan hadis dengan isyarat-isyarat yang sehalus-halusnya mereka sampai pada kesimpulan. Kalau sudah sepakat dalam perjalanan, singgah di sebuah tempat, orang lain sholat berjamaah, kita mau berjamaah, tiba-tiba harus buang hajat lebih dahulu. Begitu selesai buang hajat, mungkin agak menceret baju, trip abi hotel, kita mau sholat, ternyata rombongan sudah bersiap untuk berangkat. Kita berpikir, kok saya nggak ditunggu? Nggak apa-apa, kami jalan pelan-pelan, nanti nyusul saja, katanya. Apa yang terjadi? Kita kalkulasi, utetat bahan. Mereka teringat saya atau tidak? Karena khawatir tinggal sendiri, tunda sholat dulu, ikuti rombongan ini. Jemaah haji tanggal 9 Zulhijjah wukuf di Arafah. Paling telat wukuf itu sebelum terbit fajar. Sebelum terbit fajar. Tapi orang ini karena nyasar nggak ketemu jalan, dia mutar-mutar belum sampai ke Arafah. Sehingga kalau dia singgah dulu untuk berwudu dan salat, dia khawatir tidak sempat wukuf. Maka tunda salatnya demi mengejar wukuf. Bayangkan, tunda salat demi mengejar wukuf. Orang sekarang akan menggugat, apakah nawai gejak bacut? Apakah nak gejak temannya ngalamat? Apakah nak gejak blog GPS? Kita tidak disuruh persiapkan segala sesuatu, tapi kita harus bersiap dengan segala sesuatu. Ada perubahan-perubahan keadaan. Maka nauzubillah, orang sekarang terlalu gampang untuk menjustifikasi. Maka saya teringat ucapan seorang alim kepada anaknya ketika malam hari dia terbangun di tengah malam bertahajud dan melihat anggota rombongan yang lain tertidur. Anaknya ini sampai menggugat, ya, apa yang menyebabkan mereka berat bangun tengah malam untuk sholat sunat tahajud, padahal cuma 2 rakaat saja. Padahal cuma 2 rakaat saja. Apa kata ayahnya? Nak, sungguh saya lebih senang apabila kamu tidur seperti mereka daripada sekarang engkau bangun sholat tahajud dan berburuk sangka kepada saudaramu. Sungguh saya lebih senang melihat engkau tidur seperti mereka daripada sekarang engkau terbangun untuk salat tapi berburuk sangka kepada saudara-saudaramu yang sedang tidur tersebut. Yang semayang tahajud, yang lain tirotan. Ada kebanggaan yang aneh dalam diri kita. Maka nauzubillah, kita hanya beribadah, menilai ibadah kita, bukan diberikan kewenangan untuk menilai ibadah orang lain. Maka ada perbuatan yang disenangi oleh Allah, ada ucapan yang disenangi oleh Allah, kapanpun dan dimanapun. Maka dulu kita pernah menggugat
ada sebagian oknum yang menyatakan baca Fatihah setelah salat itu bid'ah karena hai bubuk Nabi namun neraka. Pertanyaannya, setelah selesai salat assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sampai selesai, kira-kira Allah marah atau tidak? Kita baca Fatihah, yang bengeh gawaknya kan? Kenapa? Asal perbuatan itu Allah Ta'ala senang, mendatangkan ridha Allah. Asal ucapan itu Allah Ta'ala senang, mendatangkan ridha Allah, itu adalah ibadah. Oh, ini enggak dicontohkan oleh Nabi. Ada yang dicontohkan, ada yang tidak. Makanya bab zikir itu dibagi. Ada zikir yang maksur, ada zikir yang ghairu maksur. Jadi suatu ketika saya duduk dengan seorang kawan senior. Beliau cerita, Ustaz, saya malam kemarin didaulat jadi imam di masjid Pulan, kata beliau. Biasanya di masjid itu setiap selesai sholat maghrib, imamnya tetap membaca Al-Fatihah. Kemarin ketika saya jadi imam, saya tidak baca Al-Fatihah. Saya tanya, kenapa bang? Karena dari semua referensi yang saya baca, saya nggak ketemu bahwa Nabi itu membaca Fatihah setelah sholat. Maka tidak saya baca. Dengan bijak beliau bertanya, gimana kamu tahu benar Ustaz? Karena beliau sudah menanyakan, maka saya berikan jawaban. Begini bang, yang ada perintah Rasulullah, yang ada perintah Allah setelah selesai sholat berzikir. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Apabila telah selesai sholat, berzikirlah kepada Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Perintah zikir ada. Zikir ini ada yang dicontohkan oleh Nabi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan lain sebagainya. Yang ada contoh ini disebut maksurat. Ada yang tidak dicontohkan oleh Nabi, juga zikir. Fatihah itu zikir, Al-Baqarah itu zikir, tasbih, tahlil, tahmid, semuanya itu zikir. Maka dia baca zikir yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, zikir juga, tapi ghairu maksurah. Kalau pertanyaannya apakah itu zikir atau bukan, zikir. Cuma kalau kita lanjutkan pertanyaan, mana yang lebih baik, dia praktekkan zikir yang maksurat atau yang ghairu maksurat? Lebih baik yang maksurat. Abang tidak mempraktekkan zikir maksurat yang lebih baik, beralih kepada sesuatu yang normal saja, tidak berzikir sama sekali. Padahal di atas yang lebih baik, di bawah yang lebih baik masih ada yang baik. Apa yang baik? Berzikir walaupun bukan maksurat. Tapi Anda tidak berzikir yang lebih baik, dan tidak pula berzikir malah meninggalkan zikir langsung berangkat. Seburuk-buruk ada Al-Fatihah setelah sholat, itu adalah zikir. Tapi kalau tanya apakah Anda meratib tentang wate, Anda memungkinkan karena saya ingin sambil jalan. Orang punya alasan. Tapi kita persempit ibadah itu harus sesuai dengan syahwat kita, bukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada dua ketentuan tentang ibadah. Yang pertama, ikhlasun niyah, niat karena Allah, maka tetap mesti ada niat. Kecuali ibadat-ibadat tertentu baru nanti dikeluarkan dari kategori syarat niat. Nanti azan tidak perlu berniat, ada niat gak ada niat tetap berpahala. Zikir tidak perlu niat, orang tilawah Al-Quran tidak perlu niat. Tapi untuk i'tikaf itu perlu niat, untuk salat itu perlu niat. Secara umum setiap ibadah mesti ada niat. Dan yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Maka ketika salat Nabi katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian tahu praktek salatku. Oh, kalau begitu harus lihat Nabi salat. Tidak ada yang pernah tahu bagaimana Nabi salat, karena tidak ada generasi yang hidup hari ini pernah melihat langsung Nabi salat. Maka ditakwilkanlah makna menjadi kama alimtumuni usalli, sebagaimana kalian tahu praktek salatku. Dari mana tahu? Dari guru. Guru dari mana taunya? Dari guru. Guru itu dari mana taunya? Dari gurunya lagi. Maka silsilah guru yang berguru kepada guru kepada guru kepada guru ini disebutlah dengan mazhab. Ada kala berakhir keilmuannya pada Imam Syafi'i, disebut dengan Asy-Syafi'i. Ada kala berakhir pada Imam Malik, disebutlah bermazhab Malik, dan seterusnya. Kemudian diperluas makna mazhab, bukan hanya sebatas pendapat guru, tetapi metode yang digunakan oleh guru di dalam menghasilkan sebuah hukum berdasarkan aturan-aturan yang tertentu. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah,
Karena itulah sebagai seorang muslim, Islam itu aqidah wa amal, ada aqidah dan ada ibadah. Tidak sah Islam saja tanpa ibadah, dan tidak sah ibadah saja tanpa adanya aqidah. Maka mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala untuk ibadah yang sudah rutin kita kerjakan. Kita mulai belajar bagaimana ilmu syarat dan ketentuannya, termasuklah yang akan datang di depan mata kita. Untuk ibadah haji sudah ada bimbingan manasik, dan nanti akan ada untuk kita yang tidak berangkat haji ibadah kurban, dan mudah-mudahan itu akan kita pelajari ilmunya dalam sisa 2 pertemuan yang akan datang. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.